Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kisah Nabi-Nabi Allah. Kali ini tema kajian kita adalah Ka'bah dan Baitullah atau rumah suci Allah. Ismail alaihissalam tinggal di Jazirah Arab. Allah menghendaki dirinya tinggal di sana. Kuda dijinakkan untuk dirinya agar Ismail alaihissalam dapat memanfaatkannya dengan baik. Air Zam-Zam menjadi sumber kehidupan dan digunakan untuk memakmurkan bumi. Pada akhirnya di daerah tersebut menetap beberapa kafilah. Ismail alaihissalam telah tumbuh dewasa dan menikah. Suatu hari Ibrahim alaihissalam mengunjunginya, tetapi Ismail sedang tidak ada di rumah. Yang ada hanya sang menantu, istri Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bertanya tentang kehidupan dan keadaan keduanya. Istri Ismail mengadu kepada ayah mertuanya tentang kesengsaraan dan kemelaratan hidupnya. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, "Jika suamimu datang, perintahkanlah kepadanya agar mengganti ambang pintu rumahnya." Tak kala Ismail alaihissalam datang, istrinya menceritakan kepadanya tentang kedatangan seorang lelaki. Cirinya begini dan begitu. Dan dia mengatakan ini dan itu. Ismail alaihissalam menjawab, "Itu adalah ayahku. Dia memerintahkanku untuk menceraikanmu. Pulanglah ke rumah orang tuamu." Kemudian Ismail alaihissalam menikah lagi dengan perempuan yang lain. Pada suatu hari Ibrahim alaihissalam kembali mengunjunginya, tetapi lagi-lagi Ismail tidak ada di rumah. Lalu Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail bercerita tentang kebahagiaan dan kedamaian hidup mereka. Hati Ibrahim alaihissalam tenang dan bahagia dengan menantunya ini. Barangkali di situ, di rumah putranya, Ibrahim alaihissalam bersikap berdasarkan petunjuk suara dan cahaya hatinya. Sesungguhnya beliau sedang menyiapkan Ismail alaihissalam untuk suatu tugas yang mulia. Sebuah tugas yang membutuhkan kesungguhan, waktu, dan perhatian yang total. Jika Ismail alaihissalam tidak tenang di dalam rumah, maka separuh dari kesungguhannya akan tersia-siakan. Ibrahim alaihissalam menyembunyikan tugas tersebut dan belum mengabarkannya kepada putranya. Ismail alaihissalam telah dewasa dan sudah tampak pengabdiannya kepada Allah. Pada suatu hari, Ibrahim alaihissalam datang kepadanya. Kedatangannya untuk menyampaikan hikmah yang selama ini masih menjadi misteri.
Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku. Tak kala Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya, beliau menyampaikan perintah tersebut dengan terus terang. Begitu juga saat itu Ibrahim alaihissalam menjelaskan perintah yang diturunkan kepadanya agar Ismail alaihissalam membantunya melaksanakan perintah tersebut. Ibrahim alaihissalam berkata, kita berhadapan dengan perintah yang lebih mulia daripada menyembelih dan berkorban. Sebuah perintah yang tidak berhubungan dengan jiwa Nabi, melainkan berhubungan dengan berjuta-juta manusia. Ismail alaihissalam menjawab, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada ayah. Ibrahim bertanya, apakah engkau akan membantuku? Tentu aku akan membantumu, ayah, jawab Ismail. Kemudian Ibrahim berkata, Allah telah memerintahkanku untuk membangun rumah di tempat itu. Usai mengucapkan perkataannya, Ibrahim memberi isyarat ke suatu datar rendah dengan jari telunjuknya. Akhirnya keputusan diambil untuk membangun Ka'bah, Baitullah yang mulia. Ka'bah adalah bait Allah pertama yang dibangun manusia di muka bumi ini. Ka'bah juga bait Allah yang di dalamnya manusia menyembah Allah. Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang turun ke bumi. Maka dialah orang yang pertama kali mendirikan bait Allah. Sebagian ulama berkata, sesungguhnya Adam telah mendirikan bait Allah lalu mengitarinya sebagaimana malaikat berkeliling di seputar arsy Allah. Adam alaihissalam membangun sebuah bait Allah yang di sana beliau menyembah Allah. Hal yang wajar sebagai seorang nabi jika Adam alaihissalam membangun sebuah rumah untuk beribadah kepada Allah. Tempat itu penuh dengan rahmat Allah. Kemudian Adam alaihissalam wafat. Setelah berabad-abad lamanya, bekas rumah itu hilang di telan bumi. Kemudian datanglah Ibrahim alaihissalam untuk membangun bait Allah untuk yang kedua kali. Bangunan yang kedua ini akan terus kokoh berdiri hingga hari kiamat nanti, insya Allah. Pembangunan Ka'bah dimulai. Bangunannya terdiri dari batu-batu yang tidak memiliki manfaat dan mudarat. Batu-batu yang ditata itu cuma sebatas batu, tidak lebih. Meskipun demikian, ia menjadi simbol tauhid dalam Islam dan pengagungan Allah. Dulu, Adam alaihissalam berada di atas ketauhidan yang agung dan kepasrahan mutlak. Begitu pula Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang muslim sejati dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Batu-batu Ka'bah dibangun dari ketenangan hati Adam alaihissalam, kelembutan dan cinta Ibrahim alaihissalam, serta kehalusan dan kejujuran Ismail alaihissalam. Itu sebabnya jika kita masuk ke Masjidil Haram, maka hati kita akan merasa sejuk dan damai. Jiwa kita akan merasa tentram dan kita akan mengitari Ka'bah seperti gerakan molekul yang bergerak di seputar atom. Kedamaian besar menyelimuti ruang dan waktu. Kedamaian tersebut juga menyelimuti diri kita sebagai bagian dari ruang dan waktu. Terkadang pada pandangan kita yang pertama kepada Ka'bah, kita akan melihat
jiwa kita sendiri. Bukan melihat Ka'bah dan Tuhan, namun pada pandangan yang kedua, kita tidak akan melihat diri kita dan Tuhan kita. Jika kita pergi haji, maka kita tidak akan melihat diri kita dan tidak melihat Ka'bah. Kita hanya akan melihat Tuhan yang menguasai Ka'bah, Allah yang Maha Esa. Itulah hakikat haji yang sesungguhnya, dan inilah hikmah pertama dari dibangunnya Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Batu yang digunakan untuk membangun Ka'bah adalah batu-batu pilihan. Sebuah bangunan yang kokoh karena kedalaman pondasinya mencengkram ke bumi dan digali sendiri oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dalam sejarah, bangunan Ka'bah sering mengalami kerusakan, dan renovasi pun sering dilakukan. Maka ia masih tetap eksis semenjak zaman Ibrahim alaihissalam hingga sekarang ini. Ketika Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul untuk mengimplementasikan ajaran Ibrahim alaihissalam. Beliau sempat menyaksikan pembangunan Ka'bah yang terakhir kali. Namun orang-orang yang merenovasi Ka'bah pada saat itu tidak maksimal dalam membangun. Mereka tidak mampu menggali sampai ke pondasi Ka'bah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dari sini kita ketahui bahwa Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam membangun Ka'bah benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Kemampuan dan kesungguhan mereka ternyata tidak bisa disamai oleh beribu-ribu orang setelah mereka. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa beliau ingin merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali agar kerangka bangunan bisa bersentuhan langsung dengan pondasi Ibrahim dan Ismail. Namun, perobohan Ka'bah dan pembangunan kembali dari awal rawan menimbulkan fitnah dan kerusuhan, karena pada saat itu kaum di sekitarnya masih jahil. Bagaimanakah bentuk kemampuan dan kesungguhan yang telah dilakukan Ibrahim dan Ismail alaihissalam? Mereka berdua menggali pondasi Ka'bah jauh ke dalam bumi. Mereka berdua memotong batu dari gunung-gunung yang jauh maupun yang dekat. Kemudian batu-batu itu dipindah ke lokasi pembangunan Ka'bah. Kemudian dirapikan dan disusun. Seharusnya pembuatan bangunan seperti Ka'bah ini dilakukan oleh seluruh kaum lelaki pada zamannya. Tapi nyatanya ia hanya dikerjakan oleh 2 orang. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun Ka'bah ini. Seperti halnya kita tidak tahu berapa lama Nuh alaihissalam membuat kapalnya. Yang jelas, kapal Nuh dan Ka'bah adalah tempat di mana manusia berlindung dan mencari kedamaian. Ka'bah adalah kapal Nuh yang menetap di atas bumi untuk selama-lamanya. Ia menunggu orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dari terpaan banjir yang menghancurkan. Allah tidak menjelaskan kepada kita tentang rentang waktu pembangunan Ka'bah. Allah hanya menceritakan tentang sebuah perintah yang suci lagi mulia. Allah hanya menjelaskan kepada kita tentang kesucian jiwa si pembangun Ka'bah dan doa yang dikumandangkan oleh si pembangun Ka'bah itu. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Itulah satu sandi rahasia yang mampu menyibak misteri, sehingga kita dapat melihat hakikat yang ada di baliknya. Tujuan yang hakiki adalah kembali kepada Allah, Zat yang Maha Tahu, Maha Mendengar, dan Maha Menerima amal yang dilakukan. Itulah tujuan keikhlasan dari orang-orang yang ikhlas, ketaatan dari orang-orang yang taat, ketakutan dari orang-orang yang takut, dan kerinduan dari orang-orang yang rindu. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Mayoritas umat muslim di muka bumi ini dalam kesehariannya adalah berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya agar dijadikan hamba yang patuh kepadanya.
Ibrahim dan Ismail alaihissalam sadar bahwa hati manusia berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Mereka berdua yakin atas ketetapan Allah, menyembah Allah dengan tulus ikhlas, membangun Ka'bah dan berdoa kepada Allah agar amal yang mereka berdua lakukan diterima. Setelah itu, mereka berdua mohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang patuh kepadanya dan mendapatkan rahmat-Nya. Mereka berdua memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang patuh kepadanya, dan mereka meminta kepada Allah agar orang yang beribadah, orang yang taat, orang yang ruku, dan orang yang sujud bertambah banyak. Dakwah Ibrahim dan Ismail alaihissalam dipusatkan pada urgenitas hati yang beriman. Mereka membangun Ka'bah ikhlas hanya karena Allah. Meskipun demikian, mereka disibukkan dengan masalah akidah. Hal ini memberikan inspirasi bahwa Ka'bah adalah simbol akidah. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Setelah itu, mereka berdua memusatkan perhatiannya pada zaman di mana mereka hidup. Mereka memperhatikan suara hati dan berdakwah kepada Allah. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Doa mereka yang terakhir telah terkabulkan tatkala Muhammad ibnu Abdullah diutus menjadi nabi. Doa itu terkabulkan setelah melalui berbagai krisis dan ujian. Usai sudah pembangunan Ka'bah, Ibrahim alaihissalam ingin meletakkan sebuah batu yang istimewa di dalam Ka'bah. Batu ini akan menjadi tanda khusus untuk memulai tawaf di seputar Ka'bah. Ibrahim memerintahkan kepada Ismail untuk mencari batu yang paling bagus dan berbeda warnanya dari batu Ka'bah. Ismail alaihissalam sudah berusaha keras melebihi kemampuan manusia biasa. Beliau bekerja keras untuk mendapatkan batu itu. Beliau mengerahkan segenap kemampuan untuk memenuhi perintah ayahandanya. Namun, ketika beliau kembali, Ibrahim alaihissalam telah meletakkan batu hitam Hajar Aswad di tempatnya. "Ayah, siapa yang mendatangkan batu ini?" tanya Ismail. "Yang mendatangkan batu ini adalah malaikat Jibril," jawab Ibrahim. Pembangunan Ka'bah selesai sudah. Orang-orang Muslim dan mereka yang mengesahkan Allah mulai melakukan tawaf di seputar Ka'bah. Ibrahim berdiri dan berdoa kepada Allah seperti doa yang pernah dipanjatkan sebelumnya, yaitu semoga Allah menjadikan hati sebagian manusia cenderung kepada Ka'bah. Doa ini juga tercantum di dalam Al-Quran. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Al-Quran Surat Ibrahim ayat
37. Lihatlah pentadbiran kata pada ayat di atas. Kata hawa atau kecenderungan menggambarkan suatu ketertarikan yang tidak dapat dibendung oleh sesuatu. Puncak dari kecenderungan itu adalah keinginan untuk melihat Ka'bah. Doa ini melahirkan keinginan yang mendalam di hati orang-orang mukmin, yaitu keinginan untuk mengunjungi Masjidil Haram. Bagi seseorang yang pernah mengunjungi Masjidil Haram dan sudah kembali ke negerinya, maka kerinduannya kepada Ka'bah akan semakin bertambah jua. Cintanya kepada Ka'bah semakin mendalam jua. Maka dia akan berusaha mengunjungi Ka'bah setiap tahun pada musim haji. Keinginan untuk melihat Ka'bah senantiasa membuncah dalam hati. Dia menggelegar kehausan untuk meneguk air Zam-Zam. Yang paling dahsyat dari semua adalah kasih sayang yang mendalam kepada Allah, pemilik Ka'bah dan sumber Zam-Zam. Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika orang-orang kafir berbantah-bantahan tentang Ibrahim dan Ismail alaihi salam. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 67. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Ibrahim alaihissalam. Allah telah mengabulkan doa-doanya. Ibrahim alaihissalam adalah manusia pertama yang menyebut kita sebagai orang muslim. Dalam surah lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ. Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Demikianlah kajian kita kali ini. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah keimanan dan keislaman kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.